Cara membersihkan B2 itu bukan hanya sekedar dengan air, ya, itu fikih, ya, bagaimana caranya kita membersihkan najis mughalladhah, najis yang terhitung berat seperti liurnya bobok, ya, liurnya anjing atau liurnya babi, dagingnya. Kenapa sih orang Islam tuh nggak mau makan itu? Karena memang di ilmu kesehatan bisa di searching sendiri banyak cacing. Yang perlu kita usahakan, tekankan bahwa kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah engkau ciptakan hai manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat hukumnya wajib. Kita nih wajibnya puasa, wajibnya sholat. Pertama agama Islam. Aja kalau orang itu tidak puasa, tidak sholat, oh bukan agama Islam. Oh Islam kok, tapi kok gak puasa? Oh mungkin belum balik. Biarin dia belum balik, gak usah puasa belum balik. Oh belum balik gimana? Anaknya bererot. Oh belum balik tapi anaknya bererot kan gak puasa juga. Oh lagi atit kali, lagi sakit, gimana badannya kotor banget, berarti yang keempat geno. Dan orang gila tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan sholat, karena harus yang berakal. Tapi gimana kendalanya yang nggak ada tempat sholat, nggak ada kiblatnya, canggih. Download www.google.com kiblat feeder. Nah dia sekolah nginep di hotel Metropark Kongdon, batu Kongdon. Coba di sini banyak tai. Tulisannya banyak tai. Lihat kiblat feeder. Oh sebelah sini kiblat feeder. Bismillah itu udah udah Allah kasih kemudahan. Ada kiblat. Sholatnya gimana? Gak bisa jongkang-jongkeng, Bu. Sholat ini yang penting sesuai dengan takbiratul ihram, niatnya, takbiratul ihramnya, sama tasyahudnya. Makanya ngaji ada rukun, ada sunnah, ada fardunya di dalam sholat. Allahu Akbar, hadis batal tak? Enggak, karena hati kita masih menghadap kiblat. Tapi kalau udah bergeser hati kita, maka kita keluar daripada kiblat, batal sholatnya. Gimana Adijah? Gak mampu berdiri, boleh duduk bisul. Ada selai bunga di sini bisul. Tiduran juga sama, katanya ada cena. Kicep gak bisa, ya udah diemnya. Saya panggil Amil, gotong bawa ke kuburan. Ya, jadi sholat itu wajib. Apapun alasannya tidak ada yang dapat membenarkan sholat itu tidak wajib. Karena pertama yang bakal dihisab adalah perkara sholat. Sholatnya baik, sholatnya bagus. Pertanyaan selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ajijah gak bisa berdiri, duduk gak bisa Ajijah, tiduran juga gak bisa, ngicep. Allah, ya Allah, ngeri banget ya. Makanya alhamdulillah dikasih kesempatan Allah kita nih sehat. Jangan kalau kata orang Sunda, jangan tinggalin sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Rukhsah, ada namanya rukhsah. Rukhsah itu apa sih? Keringanan. Keringanannya apa? Ibu keluar dari rumah majikan, safar, jauhnya sekitar lebih daripada 80 kilo. Zuhur sama asar disatuin boleh? Boleh. Itu namanya rukhsah. Ada jamak qasar atau jamak takdim atau jamak takhir. Nggak bisa sholat juga, jamak nggak bisa, nggak ada waktu, qadha. Ajijah qadha juga nggak bisa. Ya Allah, innalillahi. Kita pengen
ngodoin sholat, tapi kita nggak tahu berapa jumlah ngodo kita yang ketinggalan. Sebisanya lah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak bakal bebarin orang kalau emang beliau itu nggak sanggup. Jadi ketika lagi sholat zohor, ya Allah kayaknya pengen kodo deh, kodo 2 hari 3 hari terus kodo terus. Boleh tak boleh. Yang penting Allah lihat usahanya. Daripada nggak sama sekali, yang penting kita ikhtiar, kita coba. Mudah-mudahan urusan sah atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu. Amalan ada yang diterima, ada yang ditolak. Bu, sholat belum tentu diterima. Apalagi kalau sholat Allahu Akbar, ya sebelah belum dibayar. Sampai Allah belum ambil jemuran, kita belum diangkati. Tapi ada satu amalan yang wis pasti diterima oleh Allah, yakni sholawat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apapun kesibukan kita, Nabi, seorang Rasul, seorang pengusaha, seorang politikus, seorang kepala rumah tangga, seorang mujahid, tetap sholat. Segitu dijaga surga. Siapa kita? Al-yawma dhilla illa dhilluh, di mana nanti ada hari tidak ada tempat berteduh, dikatakan namanya padang mahsyar. Ulama mengatakan mataharinya ada 7 tempat di atas ubun-ubun. Bu, mataharinya 7 tempat di atas ubun-ubun. Kita di Hong Kong mataharinya 1, jauhnya jutaan kilometer, jabatan mil, tapi berasa panas dan melayang. Betul nggak Bu? Lagi di mana? Ya Allah kayaknya pengen kodo deh, kodo 2 hari 3 hari terus kodo terus. Boleh tak boleh. Yang penting Allah lihat usahanya. Daripada nggak sama sekali, yang penting kita ikhtiar, kita coba. Mudah-mudahan urusan sah atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu. Amalan ada yang diterima, ada yang ditolak. Bu, sholat belum tentu diterima. Apalagi kalau sholat Allahu Akbar, ya sebelah belum dibayar. Sampai Allah belum ambil jemuran, kita belum diangkati. Tapi ada satu amalan yang wis pasti diterima oleh Allah, yakni sholawat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apapun kesibukan kita, Nabi, seorang Rasul, seorang pengusaha, seorang politikus, seorang kepala rumah tangga, seorang mujahid, tetap sholat. Segitu dijaga surga. Siapa kita? Al-yawma dhilla illa dhilluh, di mana nanti ada hari tidak ada tempat berteduh, dikatakan namanya padang mahsyar. Ulama mengatakan mataharinya ada 7 tempat di atas ubun-ubun. Bu, mataharinya 7 tempat di atas ubun-ubun. Kita di Hong Kong mataharinya 1, jauhnya jutaan kilometer, jabatan mil, tapi berasa panas dan melayang. Betul nggak Bu? Lagi di mana mahsyar. Mataharinya 7 tempat di atas ubun-ubun. Kabur semua. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolongin kita, ini siapa ini? Orang Banyuwangi. Apa kata Nabi Adam? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, lagi kagak punya dosa. Apa dosa Nabi Adam? 1, dosa Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya 1, masuk surga, rasanya malu. Lalu gimana orang komplon? Dosanya pengen masuk surga, rasanya mustahil. Betul Bu? Sejauh ada rasa cinta dan rindu buat baginda Nabi Muhammad, ke Nabi Musa ditolak, Nabi Adam ditolak. Cuma ada 1 orang yang kelak dia berdiri di hadapan kita semua mengatakan, ummati, ummati, yaqulu halana yawmal qiyamati, ummati, ummati, yaquluna syafa'atan ana. Nabi bilang, umatku, umatku, umatku. Cuma ada 1 yang akan memanggil 1 umatnya, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perjuangan Nabi. Nabi ini orang mulia.
Nabi ini orang kaya, nikah sama Siti Khadijah, saudagar kaya raya, janda walaupun beliau janda tapi terhormat. Orang kaya, habis harta ini dipakai buat bebasin budak, habis harta ini pakai dakwah. Sampai Siti Khadijah katakan, ya Rasulullah, apabila aku sudah meninggal, engkau masih butuh perjuanganku, gali tulang-tulangku dari dalam kuburku, engkau susun menjadi jembatan agar aku dapat bermanfaat untuk mujahid umat Islam. Nabi orang kaya, hilang kekayaannya. Nabi punya anak laki-laki, meninggal semua anak-anaknya. Bahkan dikatakan Nabi adalah seorang yang terputus daripada keturunannya. Padahal Allah katakan inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Siapa yang abtar? Orang-orang yang menjelekkan, engkau lah yang abtar. Apa abtar? Terputus dari keturunan. Sekarang buktikan Nabi Muhammad keturunannya silsilahnya Masya Allah terjaga sampai sekarang. Betul gak Bu? Bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu. Coba kalau kita 4 keturunan udah paling hebat kita apa? Betul? Bin Anu, bin Baba ini, bin Baba ini, bin Baba Ono yang kuburannya di sebelah Ono. Yang kuburan semua udah digusurakan, diwarisnya jadi Baba Anu, bin Baba ini, Baba Ono, bin Baba Ono. Itu hikmahnya ada majlis haul buat mengenang orang tua kita. Tapi Nabi Muhammad alhamdulillah sekarang terjaga keturunannya daripada habaib ahli bait yang soleh dan soleh. Ya. Jadi katakan amalan itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, dicaci, dikasih paku, diludahin. Pernah suatu riwayat dikatakan Nabi lagi sholat di Masjidil Haram, ketika beliau tahiyat, di antara betisnya yang mulia dan pahanya yang mulia ada kotoran manusia dikasih sama si Abu Lahab. Dia ambil anak-anaknya Siti Fatimah, dikerung dibuang. Rasul nggak banyak. Bahkan waktu ke Taif, beliau hampir dilempar batu sampai terciduk alisnya yang mulia, tercucur darahnya. Rasul tadahin darahnya. Kenapa? Ketika darah Rasul itu jatuh ke alam dunia, ke muka bumi, maka bergetar semua alas ini. Karena orang yang paling mulia terluka oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Rasul bilang, hancurin tuh luka ifka. Rasul bilang, ya Allah, Allahumma hdini qaumi. Ya Allah berikan petunjuk buat kaumku karena mereka orang-orang yang gak tahu. Tuh Rasul beda sama kita. Tetangga beli gorden baru, kita mau mengek seminggu. Baru punya gorden doang, gimana punya mobil baru, modal. Tetangga punya mobil baru, siapa tahu kita bisa pinjam mobilnya, betul Bu? Jangan dipelit, semua lagi bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jodoh mati, orang berdosa mati, berlayatu mati. Alhamdulillah. Jadi kunci ketenangan hidup di dunia kita tahu ada